banyak sekali relawan yang memang sudah berkiblat pada Pak Anies begitu. Akan tetap dukung maju jadi presiden. Kalau yang di Jubir P24 ini presiden seperti apa? Ini relawan sebelah mana sih Mas Nur? Presiden 2024. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Anies. Terima kasih banyak sudah bantu kita selama ini di Jakarta. Kita doakan Pak Anies sehat selalu. Amin. Amin. Kabul. Amin. Insya Allah Pak Anies jadi presiden kita 2024. Amin. Saya maunya Pak Anies tetap maju sampai 2024 selesai. Maunya. Setelah 2024. Maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa harus Pak Anies? Karena terbukti di Jakarta Pak Anies bisa memimpin dengan baik. Sebagai warga tentunya setelah menjadi gubernur, beliau pensiun dari gubernur bukan berarti beliau akan selesai menjadi warga negara. Saya yakin Pak Anies dimanapun beliau berada, beliau akan membangun wilayahnya, membangun warganya lebih baik lagi. P24 tahu saya relawan Anies. Ya, P24 presiden itu sudah terbentuk secara nasional. Jadi Indonesia sudah terbentuk dan di situ kita ada data. Yang kedua, di Jawa Timur khususnya berdasarkan kajian-kajian dari peneliti pengamat, pertarungan yang paling dahsyat itu nanti di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah. Maka semua simpul-simpul yang ada di Jawa Timur ini sudah bersatu dalam sebuah rumah besar yang namanya Aliansi Relawan Anies Jawa Timur, disingkat Aras Jatim. Baru kemarin kami berkumpul berbagai macam relawan, ada GAS, ada sahabat Anies, ada Manis, macam-macam namanya itu. Baik yang sifatnya lokal maupun nasional kemarin berkumpul di salah satu tempat di Surabaya. Harapan kita buat Pak Anies sih, semoga menjadi lebih baik lagi ke depannya dan semoga 2024 bersama Pak Ridwan Kamil bangun Indonesia. Kalau saya sih masih pengen ya, pengen terus nanti kalau misalkan udah 2024 saya pengen Pak Anies jadi presiden. Oh gitu ya? Kenapa nggak mau dia jadi gubernur? Menurut saya dia di gubernur bagus, jadi supaya lingkupnya lebih besar lagi. Biar yang ngerasain bahagianya itu bukan kita aja, bukan Jakarta doang, kita provinsi yang lain bisa ngerasain. Di samping itu Molonsing ada sebuah bis untuk operasional teman-teman relawan yang operasionalnya itu ditanggung bersama-sama dalam rangka untuk terus bekerja menyuarakan, mensosialisasikan Pak Anies sampai ke desa-desa. Ke sini ya lihat Pak Anies lah. Cuma lihat Pak Anies doang. Betul. Dari Kepulauan Riau terbang ya, makanya tadi abang udah siapin pantun. Sungguh manis bolu pandan, enak dimakan di senja hari. Selamat pada Pak Anies Baswedan yang telah memimpin Jakarta, ibu kota RI. Tapi kita kehilangan sosok suri tauladan yang benar-benar mencintai, menyayangi masyarakatnya. Sehingga benar-benar dengan kebijakannya, politiknya adalah yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan berkat politik beliau, kemauan beliau, maka Kampung Gembira ini bisa terbangun dan warga kami kembali memiliki rumah yang layak. Bapak Anies itu benar-benar harus Karena prinsip daripada relawan itu apapun partainya yang terpenting presidennya Pak Anies. Siapapun wapresnya yang terpenting presidennya Pak Anies. Kalau bicara soal selentang-selenting sosok Pak Anies ini kan juga dibayang-bayangi dengan pencitraan lah gitu ya. Yang rame-rame soal identitas begitu. Kalau menurut relawan sendiri seperti apa perkembangan sekarang ini? Ya, maka itulah yang dikembangkan. Tapi fakta, realita, bagaimana sosok Pak Anies ketika memimpin ibu kota Jakarta yang sangat majemuk selama 5 tahun. Apakah ada keributan antara suku? Apakah ada pertentangan antar agama? Semua agama yang ada, Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, diayomi oleh beliau. Semua rumah-rumah ibadah dibantu oleh beliau. Yang agak sulit izinnya, dipermudah izinnya. Jadi paling gampang untuk menilai Pak Anies. Maka menurut kami sebagai relawan yang dibutuhkan
bangsa saat ini adalah persatuan dan kesatuan. Jangan di kotak-kotak, jangan dipecah-pecah. Bapak Ibu sekalian, orang miskin itu nggak kenal KTP. Jangan sampai kita berhadapan dengan orang membutuhkan, belum apa-apa sudah bicara tentang KTP. Biarkan kita membantu siapa saja yang berada di kota ini. Karena kota ini adalah kota milik semuanya. Jangan kota hanya milik orang yang ber-KTP Jakarta. Banyak sekali orang-orang membutuhkan tak punya KTP Jakarta. Ini adalah Republik Indonesia. Uangnya kita dapat dari Republik Indonesia. Diberikan kepada siapa? Untuk warga negara Indonesia. Apapun administrasinya. Ya. Jadi jangan dipegang. Itu juga yang dipegang tuh Bu Kadis Kesehatan tuh. Kalau ada korban kekerasan nggak ditanya KTP-nya. Korban kekerasan, visum dibayarin. Nggak penting. Bayangkan, perempuan korban kekerasan di Jakarta, belum tentu ada keluarganya, terus ditanya KTP. Nah, KTP itu soal lain, keselamatan. Perlindungan. Jadi tolong kita di dalam melihat ini juga jangan pandang itu sebagai sesuatu yang terlalu besar. Kadang-kadang kita membutuhkan hal administrasi yang tidak penting, jangan jadikan itu sebagai faktor. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau mereka itu adalah orang-orang yang datang ke sini untuk mengadu nasib, untuk bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Kita semua di sini juga banyak yang tumbuh besarnya bukan di Jakarta. Paling tidak orang tuanya belum tentu berada dari Jakarta. Itu ketika berada tempat jauh dari orang lain, mereka ingin negara itu hadir. Nah, karena pemerintah pusat itu institusinya ada namanya pemerintah daerah. Ya sudah, pemerintah daerah mengurusi siapapun yang ada di daerah itu. Lalu Jakarta kebetulan orang yang ada di sini lebih banyak daripada tempat-tempat lain. Kalau tempat lain nggak kedatangan orang. Jangan sampai kita begini, datang ke sini untuk bekerja, uangnya kita terima, tapi ketika sampai pada bantuan kita tanya Anda aslinya dari mana. Jangan, kita harus berikan itu dan spiritnya adalah spirit membantu. Ini kan hanya sebatas kompetisi.